Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali lagi dalam pembahasan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di bab kedua kita telah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, kelompok makhluk hidup. Nah, kali ini kita mau bahas klasifikasi materi. Nah, apa sih materi? Jadi, materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, materi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3. Pertama adalah zat padat, kedua zat cair, dan ketiga adalah zat gas. Oke, nah kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi contoh wujud zat yang sederhana dan mudah kamu pahami adalah air. Nah, ketika air ini dalam bentuk bongkahan es, maka es di sini bisa kita katakan sebagai wujud zat padat. Oke. Nah, tetapi ketika es tersebut dipanaskan, maka akan berubah kembali menjadi air, sehingga air tersebut kita katakan sebagai wujud zat cair. Dan terakhir, ketika air ini kita panaskan mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka air akan berubah menjadi uap air. Nah, uap air inilah yang kita katakan sebagai wujud zat gas. Oke. Jadi dari ketiga bentuk ini kita bisa belajar bentuk-bentuk zat padat, zat gas, dan zat cair. Nah, ini ada tabel perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Oke, jadi ada 3 perbedaan yang dilihat dari ketiga zat ini ya. Kita pelajari satu-satu ya. Pertama adalah zat padat. Nah, dari bentuk dan volumenya, zat padat itu selalu tetap. Oke, dan dia mempunyai bentuk tertentu ya. Yang kedua, jarak antar partikel zatnya itu sangat-sangat rapat. Oke. Dan yang terakhir, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Contoh, misal ketika kamu Nah, sebagai contohnya adalah ketika kamu mempunyai sebuah kayu. Nah, balok kayu ini kamu pindahkan ke suatu tempat. Nah, tentu semua zat-zat yang dalam kayu itu akan ikut terbawa saat kayu tersebut dipindahkan. Nah, ini menandakan bahwa partikel tersebut tidak dapat bergerak bebas karena dia akan selalu ikut dengan partikel-partikel zat padat yang lainnya. Oke. Jadi itu menandakan dia sangat rapat. Selanjutnya adalah zat cair. Nah, zat cair itu juga mempunyai volume tertentu, tetapi bentuknya ini akan berubah-ubah, oke? Bergantung dari wadah yang ditempatinya, teman-teman. Nah, terus jarak antar partikel zatnya itu lebih renggang. Masih rapat, cuman lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Lalu partikel-partikel zat cair ini dapat bergerak bebas, namun gerak bebasnya itu terbatas. Misal saat kita meminum air, tentu partikel-partikel zat air itu akan ikut terbawa saat kita pindahkan. Tapi ada juga zat cairnya yang tidak ikut pindah. Oke, jadi itu menandakan bahwa dia tuh bisa bergerak bebas, namun gerakannya terbatas. Oke. Contohnya ada air, minyak goreng, dan bensin. Dan terakhir ada zat gas. Nah, jadi zat gas ini tuh tidak punya volume dan bentuk yang tetap. Oke. Jadi volume dan bentuknya itu selalu berubah-ubah. Oke. Selalu berubah-ubah. Nah, dan juga jarak antar partikel gasnya itu sangat-sangat renggang. Jadi yang paling renggang itu zat gas. Oke. Dan yang terakhir, partikel-partikel gasnya ini dapat bergerak sangat bebas. Oke. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sana, dan ke sana. Jadi itu menandakan bahwa zat gas ini bergerak sangat bebas. Contohnya adalah udara, asap, uap air. Nah, jadi
dapat kita simpulkan dari perbedaan tersebut bahwa dari bentuknya zat padat itu bentuk volumenya tetap, zat cair itu volumenya tetap tapi bentuknya berubah, dan zat gas itu bentuk dan volumenya itu selalu berubah-ubah. Lalu dari jaraknya, jarak antar partikel zat padat tuh sangat rapat, zat cair itu lebih renggang, dan zat gas itu sangat renggang. Dan terakhir, partikel-partikel zat padat tuh tidak dapat bergerak bebas, sedangkan zat cair dapat bergerak cuman terbatas, dan gas itu gerak partikelnya bergerak sangat bebas. Oke, jadi itu kesimpulan dari perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas. Selanjutnya adalah pembagian materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Jadi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya dibagi menjadi zat tunggal dan zat campuran. Oke. Cuman hari ini kita akan hanya membahas zat tunggal yang terbagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Pertama adalah unsur ya. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misal, sebongkah emas ketika dibagi terus menjadi bagian-bagian yang kecil, maka bongkahan itu akan menjadi atom emas, namun dia tetap sebagai emas. Oke. Begitupun dengan potongan besi, bila kita bagi-bagi lagi, bongkahan besi ini akan dinamakan sebagai atom besi, namun tetap seperti semula, dia tetap adalah dirinya sendiri, yaitu besi, walaupun bentuknya sudah dibagi-bagi. Oke. Jadi unsur ini adalah unsur yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Oke. Selanjutnya unsur dan lambangnya. Jadi para ahli kimia ini menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan unsur kimia yang lainnya. Nah, ahli kimia ini menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur bertahap berkembang sampai ke abad 20. Nah, unsur ini ada dua jenis. Ada unsur logam dan ada unsur non-logam. Nah, ada juga unsur semilogam. Nah, kita bahas ya. Nah, ini ada beberapa tabel unsur logam dan lambangnya yang terdiri dari nama Latin, nama Indonesia, dan lambang. Yang pertama adalah aluminium, dalam bahasa Indonesia juga aluminium, dan dilambangkan dengan A besar, L kecil, atau kita sering sebut AL. Lalu yang kedua ada aurum, di bahasa Indonesia itu emas. Nah, lambangnya itu A besar, U besar, dan seterusnya. Oke. Nah, kenapa sih bisa dinamakan AL, AU? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, ini contoh lagi unsur non-logamnya dan lambangnya. Pertama ada oksigen, dalam bahasa Indonesianya oksigen. Nah, dilambangkan dengan O besar. Lalu kedua ada hidrogen, nama Indonesia juga hidrogen, dan dilambangkan dengan H besar. Nah, ada tata caranya nih dalam membuat lambang. Nah, pemberian lambang unsur menggunakan bahasa Latin. Nah, berdasarkan dengan penemu pertamanya dan tempat ditemukannya unsur. Nah, ahli kimia tidak membedakan nih unsur yang di alam maupun unsur yang buatan dalam penamaannya. Nah, jadi ada beberapa nama unsur nih yang menggunakan identitas penemunya maupun tempat penemunya. Oke. Nah, simbol unsur ini dibuat untuk memudahkan penulisan dalam nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Nah, simbol unsur yang dipakai saat ini secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Nah, gimana sih aturan pembuatan lambang unsur? Nah,
Lambang unsur menurut Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Pertama, setiap unsur ini dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal tersebut ditulis dalam huruf kapital atau huruf besar. Nah, namun ketika ada unsur yang memiliki huruf awal yang sama, maka diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh misalnya karbon. Karbon itu dalam bahasa Latinnya adalah karbon. Jadi dilambangkan diambil dari kata depannya yaitu C. Jadi dilambangkan dengan C besar. Lalu ada juga kalsium dengan nama Latin kalsium dengan mempunyai huruf depan sama seperti karbon yaitu C. Nah, lalu bagaimana cara penamanya? Cara pelambangannya yaitu dengan mengambil huruf sesudahnya. Oke, jadi dilambangkan dengan C besar dan A kecil. Jadi CA. Oke. Jadi itu adalah contoh dari penamaan atau pelambangan unsur ya. Oke. Nah, setelah unsur-unsur ini disusun, dibentuklah sistem periodik unsur. Bagaimana cara penyusunannya? Jadi, unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama akan diletakkan dalam satu kolom. Oke. Lalu, unsur logam itu akan diletakkan di bagian kiri bawah, diberi warna biru, dan unsur logam unsur non logam diletakkan bagian kanan dengan diberi simbol warna kuning. Lalu untuk unsur semi logam akan diberi warna coklat yang terletak di antara warna biru dan kuning. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke tabelnya. Nah, kalian bisa lihat di sini yang dilingkari pertama adalah unsur non logam. Berada di sisi kanan atas, bisa dilihat ya teman-teman, itu kita beri warna kuning, diletakkan dalam kolom yang sama ya. Oke, selanjutnya adalah yang kedua adalah warna unsur semi non logam. Nah, unsur semi non logam ini diberi warna coklat, yaitu diapit dari warna biru dan warna kuning. Lalu yang terakhir ada unsur logam, terletak di sisi kiri bawah, diberi warna biru. Oke, tuh. Jadi inilah yang dinamakan dengan sistem periodik unsur. Nah, jadi banyak ya unsur-unsur yang ada dalam sistem periodik unsur. Namun untuk kelas kalian hanya akan belajar beberapa unsur-unsur saja dari tabel periodik unsur ini. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang unsur logam dan unsur non-logam. Nah, unsur non-logam dan unsur logam itu memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Oke, jadi kita jelaskan satu-satu ya perbedaan dari unsur logam dan unsur non-logam. Jadi, unsur logam itu berwujud padat pada suhu kamar atau suhu ruangan, kecuali raksa ya. Dia logam namun dia berwujud cair. Lalu yang kedua dapat ditempa dan dapat diregangkan. Yang ketiga merupakan konduktor listrik dan panas. Contoh tembaga. Itu kan digunakan untuk kabel kan. Nah, itu termasuk logam dan dia adalah konduktor listrik ya. Oke, gitu. Atau contoh lagi aluminium, dia juga konduktor panas ya. Jadi berwujudnya padat di suhu ruangan. Jadi itu adalah perbedaan dari unsur logam dan non logam. Nah, lalu bagaimana dengan non logam? Jadi untuk unsur non logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, lalu dia bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa.
Dan terakhir non-konduktor kecuali grafit. Nah, maksudnya non-konduktor di sini kan contoh adalah benda gas ya, dia tidak non-konduktor, oke. Dan gas ini tidak dapat ditempa, oke. Tuh, contoh hidrogen, oksigen itu tidak dapat dibentuk ya teman-teman. Nah, baik unsur logam maupun non-logam banyak banget digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh besi dan tembaga yang banyak digunakan untuk alat perkakas, alat-alat rumah tangga, bahkan bahan untuk rangka kendaraan. Dan ada juga unsur iodium yang banyak digunakan untuk antiseptik. Nah, ini ada beberapa unsur logam dan unsur non-logam serta kegunaannya ya. Yang pertama adalah natrium, simbolnya N besar A kecil. Nah, kegunaannya adalah bahan ini sering digunakan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Oke. Nah, lalu ada strontium, S besar R kecil, digunakan untuk warna merah itu untuk kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Lalu ada magnesium, M besar G kecil. Nah, di sini gunanya untuk bahan pesawat. Oke. Dan terakhir ada iodin, I besar. Kegunaannya adalah bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam, beriodium, dan fotografi. Nah, ini hanya segelintir manfaat dari unsur-unsur logam. Nah, tentu masih banyak lagi manfaat-manfaat dari unsur-unsur logam maupun unsur non-logam lainnya. Nah, yang kedua adalah senyawa. Nah, bagian terkecil dari sebuah unsur itu kan tadi atom ya. Yang tadi sebongkah emas itu kalau dibagi-bagi lagi akan menjadi atom kan. Nah, jadi bagian dari unsur ini adalah atom. Nah, dua atau lebih atom yang digabungkan melalui reaksi kimia akan membentuk molekul. Nah, molekul inilah yang merupakan bagian kecil dari senyawa. Oke. Jadi senyawa ini terdiri dari dua atau lebih, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya dari unsur tersebut. Lalu senyawa ini masih dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur, oke? Nah, sehingga dapat dijelaskan bahwa senyawa ini merupakan zat tunggal atau zat murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, maksudnya gimana sih? Nih, contoh adalah air. Nah, air adalah senyawa yang kalau dirumuskan itu adalah H2O, oke? Nah, H2O ini dapat diuraikan lagi menjadi hidrogen atau H besar dan oksigen O besar, oke? Gitu. Nah, ini jadi terdiri dari dua unsur ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Nah, tapi sifat suatu senyawa yang terbentuk ini akan berbeda dengan sifat unsur-unsur yang menyusunnya. Misal ya, tadi kan kita udah ngomongin tentang air. Air itu kan senyawa ya teman-teman. Nah, air itu kan terdiri dari gas hidrogen dan oksigen, H2O. Nah, sifat air sebagai senyawa ini akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Nah, contohnya adalah pada suhu kamar, air berwujud cair. Namun, hidrogen dan oksigen berwujud gas. Nah, air ini dapat digunakan untuk memadamkan api, namun hidrogen sendiri adalah zat yang mudah terbakar dan oksigen ini adalah zat yang diperlukan dalam pembakaran. Jadi ketika si H, hidrogen, dan O, oksigen digabungkan menjadi H2O atau air, sifatnya itu akan berbeda dengan sifat penyusunnya. Nah, air itu akan berbeda dengan penyusunnya hidrogen dan oksigen tersebut. Nah, ini contoh lain dari senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Contoh tadi udah ya, air. Air itu unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Lalu ada garam dapur, natrium klorida atau sering kita tulis N besar A kecil, C besar L kecil atau NaCl. Nah, NaCl ini unsur
penyusunnya adalah natrium Na dan klorin Cl, oke. Dan terakhir ada gula tebu atau sukrosa. Nah, ini terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi itu yang menandakan dia adalah senyawa karena terdiri dari 2 atau lebih unsur. Nah, jadi hari ini cukup pembahasan kita tentang klasifikasi materi yang terdiri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu ada pembagian materi berdasar komposisi, yaitu ada zat tunggal dan campuran, dan zat tunggal sendiri terdiri dari unsur dan senyawa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.